pertemuannya kalau saya coba cek itu udah bisa hampir 1 M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari, malam Sabtu, bersama channel Everyday is Holiday. Kebetulan besok holiday guys. Terkadang kita sibuk kerja dari Senin sampai Jumat, kemudian besok berpikir mau ngapain gitu. Buat teman-teman yang belum ada aktivitas di hari Sabtu, pengen punya penghasilan tambahan, kemudian berpikir mau ngapain. Nah, ada tamu kehormatan di malam hari ya, luar biasa. Niat ketemu, nggak niat ketemu tapi ketemu gitu, silaturahmi bersama Uda Prangko. Silakan Uda, gimana Uda? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa Pak. Suhu gua nih. Jadi selalu masih belajar Pak. Memberikan inspirasi banget terkait dengan di dunia investasi saham guys. Jadi banyak cerita, banyak suka duka. Ya kita langsung aja. Dak, gimana ceritanya Dak? Mulai dari saham itu Dak, investasi. Kalau mulai investasi itu mungkin dulu itu dengan secara tidak sengaja ya Pak. Jadi waktu itu saya pernah mengalami COVID, dan waktu itu Tahun berapa itu Dak? 2021 21 ya? ya. BBCA. Pikiran sederhana saya saja waktu itu ialah waktu itu saya punya uang 20 atau 50 juta di tahun 21 saat kerja itu mungkin sekitar 2010 ya. Luar biasa. Itu pertumbuhannya kalau saya coba cek itu udah bisa hampir 1 M. Dari 10 juta. Iya, Kalau kita diamin diamin. sampai sekarang. Iya. Inilah luar biasa nih. Biasa di luar. Nah, Dan melebihi, kalau saya coba waktu itu bandingkan, melebihi pertumbuhan dari harga emas. udah compare apple to apple tuh ya. Betul. Luar biasa, sehingga sampai sekarang detik ini pun ya makin kesananya makin pingin belajar kan. Betul Pak. Nggak, bukan berarti makin males kan. Bikin pengen belajar dan bikin Coba menambah asetnya luar biasa. Dan ini proven Pak. bisa Sama. untuk menumpang hidup kalau kita nggak dapat pekerjaan juga. Betul Pak, bisa jadi alternatif untuk pemasukan lain. Artinya kita sebagai karyawan kontrak nih, di saat nggak dapat kontrak, artinya udah nggak worry lagi kan. Betul Pak. Nggak ya, memang khawatir tapi ada. nggak terlalu. Betul. Artinya ada backup plan. Seakan-akan kalau kita istilahkan, seakan-akan kita memiliki skill lain gitu. Skill lain dan ya memang backup ya. Betul. Backup untuk hidup. Bisa. Nah, ada nggak di proses perjalanan ini ngalamin kesulitan? Wah, mungkin sepertinya Boncos kalau dulu. dibilang kesulitan, saya udah hampir merasakan semua kesulitan di saham sepertinya. Sudah bisa menaklukkan. Bukan menakutkan, ditaklukkan. Dikasih cobaan hampir semua. Apa ya? Betul. Nah, dari kan sekian banyak saham tuh ada sektorized ya. Betul. Sektor teknologi, perbankan, Betul. Food beverage. Nah, paling suka itu di sektor mana? Saya random Bang. Random, nggak ini. Nggak terfokus. Nggak spesifik ya? Nggak spesifik. Wih, keren banget. Jadi Berani juga ya. Jadi tidak harus saham perbankan atau apapun itu saya telusuri semua. Ya. Tidak spesifik. Ya, ada memang beberapa teman ya kalau saya ngobrol nih, ya sampel lah. Artinya gini, oh iya bang, main apa bang? Oh bukan main ya, bisnis apa? Oh saham. Oh jangan saham, nanti boncos, bangkrut. Nah ini ada beberapa masukan seperti itu. Ya memang reality mungkin mereka tuh meletakkan uangnya pada saat emiten yang nggak tepat, mungkin nggak naik-naik atau gimana?
Itu betul. Yang kedua, manajemen risikonya mungkin nggak dibatasi. Karena Oh, nggak dibatasi. saya dulu juga mengalami. Manajemen money itu Betul. Jadi penting ya, penting sekali. penting sekali ya. Jadi sampai mana toleransi kita bisa mengatur risiko tersebut. Harus ada toleransinya. Cut loss itu Betul. minimal berapa? Mungkin beda orang beda-beda. Beda Pak. sih Jadi mereka harus mengukur seberapa besar ketahanan mereka untuk resiko tersebut. Mungkin ada orang yang bisa resikonya mungkin 1 juta, ada yang Kalau dari persentase persentase. 20%, 30%. Nah, dulu saya juga sampai segitu, Pak. Jadi nggak belum bisa memanage dengan baik sampai ada yang betul sampai 10%, 20% itu ada. Tapi sekarang udah Sekarang juga sudah batasi. maksimal Emang sekarang saya di 5%. 5% udah langsung. Udah Disiplin tuh. disiplin. Ah, cakep. Tapi ada memang di satu kondisi masih belum benar-benar, ada juga yang masih teledor gitu, Pak. Tapi secara otomatis atau kita lihat untuk oke udah 5% cut loss aja. Saya Kadang manual. Manual aja ya. Manual. Kalau sudah 50%, 6% udah cut loss aja. Nah, terkadang kalau saya berasa berat untuk cut loss, Nah, saya betul. mengakalinya seperti ini, Pak. Misalnya di satu saham, anggap misalkan saya rugi 500.000. Hmm. Nah, di saham lain misalkan saya lagi ada profit 500.000 atau 600.000. Ya udah, saya udah tutup mata, si saham ini saya cut loss. Cut loss karena udah ada backup Betul, emiten lain ya. betul. Oke. Jadi jika Sebenarnya sederhana ya. Yang penting disiplin. betul, disiplin. Menarik. Jadi menurut saya selama kita Insight. bisa membatasi risiko, itu untuk pertumbuhannya sangat memungkinkan. Ya. Jangan berharap misalnya udah terjun payung di 20% tahan, siapa tahu bisa naik itu Itu keliru, Pak, salah. Karena saya mengalami sendiri. ngalamin ya. Iya. Jadi ini pengalaman banget si Uda Pranggo nih bahwa kita harus disiplin ya di dalam investasi. Jadi kalau cut loss aja gitu. Tapi ada beberapa expert yang ya beda orang, beda tipe, tipikal juga, stylenya juga. Diemin aja, someday naik. Betul, dan saya juga pernah mengalami saham itu kekunci di harga 50 karena saya biarin turun Sampai 50%. kekunci di harga 50. Oh, harga 50. Kan dulu kalau di harga Oke. 50 udah nggak bisa, Nggak bisa ini lagi udah. harus menunggu Investor kan. betul, Nggak mungkin lah ya. menunggu di Mungkin tapi udah nggak berharap banget ya. dan sekarang kalau sudah saya lupa udah berapa lama 50 itu akan bisa turun ke 1. Satu ya. Memang sih. Nah, buat teman-teman kembali lagi bersama channel Everyday Holiday. Ini ilmu yang daging banget ya. Pengalaman dari si Uda Pranggo. Seperti itu. Jadi menarik ya. Saya juga dapat inspirasi. Jarang-jarang udah ketemu lama juga. Baru kali ini dikasih tahu ilmunya bermanfaat. Nah, untuk menjadi seorang trader, orang bilang full trader. Mendingan kerja sambil trader atau full trader? Full trading. Mendingan menurut saya sih, kalau memang ada suatu pekerjaan lebih baik tetap bekerja. Tetap bekerja dan sembari kita berinvestasi. juga bisnis di investasi ya. Betul. Artinya trading juga, kerja juga. Gitu. Dan menurut saya sih Walaupun duit banyak juga. betul, Oke. karena menurut saya trading dengan posisi atau pikiran tenang itu lebih nyaman, Pak. Pikiran tenang ya. Betul. Biasa kalau menurut saya kalau terlalu fokus di trading dan tidak ada Backup. backup, itu seakan-akan kita dikejar setoran. Ya, oke. Menarik sih. It's actually true lah. Saya setuju sih. Kerja sambil bisnis, Betul. investasi. Ada segelintir orang juga pinginnya full, biar fokus. Ya. Ya memang beda-beda sih ya. Betul. Nggak bisa dipaksa. Ya ini terserah masing-masing punya style juga sih. Namun jika sudah memiliki metode yang baik dan teruji, tidak di luar tidak memungkinkan juga
bukan tidak mungkin akan hidup dari trading tersebut. Oke. Dan itu pun juga harus dengan catatan sudah ya aset yang cukup yang biasa bisa memenuhi atau Kebutuhan. menggantikan penghasilan dalam per bulannya. Oke. Paham. Jadi memang ya bagaimana kita kembalikan ke personal masing-masing sih ya. Betul Pak. Untuk pemula yang belum tahu nih, mungkin baru 5%, 10% atau ya 20% terkait dengan dunia investasi saat ini. Ada tips nggak sih biar apa ya aset kita yang kita bisniskan di dunia investasi ini nggak boncos? Salah satu memang tadi disiplin dan cut loss. Ada yang lain nggak ilmunya? Menurut saya harus menemukan cara trading yang nyaman untuk diri sendiri. Jadi istilahnya tidak ada cara atau metode trading itu yang benar dan salah. Yang Oke. ada itu ialah yang nyaman untuk diri sendiri, Pak. Yang cocok. Yang cocok, betul. Jadi belum ya tentu- kadang oke udah suka di scalping, saya nggak cocok. Ya, Atau enggak saya suka di swing udah nggak cocok juga. betul sama, Pak. Misalnya saya suka di investing, mau turun mau naik tungguin aja. Udah kelamaan kali tidak? Betul, Pak. Oke. Yang cocok udah apa? Saya lebih saat ini yang lebih cocok bagi saya ialah intraday trading. Apa itu namanya? Jadi buy dan sell di hari yang sama. Jadi tetap hari yang sama. Iya. Bukan beli pagi jual sore, beli sore jual pagi enggak juga. Saya lebih senang di intraday karena saya bisa menilai pergerakan dan ramai atau tidaknya saham tersebut di intraday. Di hari yang sama. Saya usahakan di hari yang Wah, sama. luar biasa. Jadi seumpama ada news atau rumor yang negatif, saya tidak kepikiran Pak kalau Tapi kan harus melototin, enggak juga. makanya sekarang saya menyesuaikan dengan waktu. Jika memang bisa memantau, saya Pantau. open posisi. Ya, kalau Kalau enggak ya udah nggak usah. Ya. Mendingan nggak usah trading. Betul Pak. Oke. Lebih safety ya? Saya Enggak juga. pokoknya yang nyaman saat Lebih ini saya yakin. rasakan seperti itu. Oke. Menarik. Jadi memang di dalam sebuah metode itu dalam berbisnis memang sesuai dengan tipikal masing-masing guys ya. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Betul. Yang pasti harus menyocokkan sesuai dengan tipikal Anda masing-masing guys. Nah, itulah Jadi PR. kalau Anda belajar sama suhu A sama suhu B beda gitu. Betul. Ya, yang penting apa yang menjadi sebuah positif yaitu dimasukkan aja kan ya. Ya, temukanlah Oke. metode dan cara trading yang membuat Anda nyaman. Nyaman. Ada mimpi enggak? Mimpinya seperti pernah diskusi sama Pak Rafiq, pengen hidup dari dividen. Menarik. Ingin Luar di biasa. level itu Pak. Udah nyampe. Belum Pak. Insya Allah. Target kan? Target kawan enggak? Setahun lagi. Diselawatkan dulu Pak. Setahun lagi. Tahun depan. Insya Allah Pak. Yakin. Setahun enggak? Belum Pak. Oh, belum. Oke. 2 tahun. 2 tahun cukup enggak? 2 tahun. Belum sih Pak. Tahun. Belum ya. Jadi harus masih kerja ya 2 tahun. Aduh. Oke, menarik sih. Memang kadang ya kita punya target. Hidup tuh kalau punya target tuh menarik juga daripada nggak punya target sih. Even meleset pun ya masih bangkit lagi untuk mengejar target tersebut kan. Arah yang akan dicapai jelas. Ya, oke. Menarik sih, Dak. Tapi mau bilang kata-kata apa juga saya juga bingung. Nah, bagi waktunya gimana, Dak? Antara bekerja dan harus trading misalnya waktu. Saya coba cek di waktu pekerjaan Kan dulu ya, starting jam 9. Pak. Betul. Apakah jam 9 setengah jam cukup habis itu back to work?
karena metode saya itu saya udah saat ini nggak terlalu mantau full, jadi saya hanya input order di beberapa saham. Oke. dan saya nyalakan alarm, Pak. Alarm bisa juga di handphone ya? Alarm di laptop Oh, di laptop. jika misalkan suatu ini, dan misalkan saya input order itu di harga 500. Nah, saya udah bikin alarm mungkin di ketika harga itu turun menyentuh 5.10, nah itu alarm itu di Bunyi. handphone bunyi, di laptop bunyi, baru saya coba lihat. Oh, bunyi kalau- tuh? Betul, bunyi. Bisa ya? Bisa, Pak. Ada Pakai di Mirai bisa? Mirai ada. Oh, menarik. Memang dari Mirai saya bikin alarm. Oh, ini ilmu baru dah. Bisa minta tolong bikin ini. Jadi biar gak Jadi kaget. Tahu-tahu. hanya ketika ada alarm itu baru saya pantau Aduh, gitu. memang sih kalau udah 20% anjlok juga nggak ada alarm, pusing juga dah. Betul. Oke, menarik sih. Oh, alarm yang dimaksud itu ialah alarm baik jual maupun beli, Pak. Oh, dua-duanya bisa ya? Bisa. Oh, menarik sekali. Oh, ini ilmu benar-benar menarik ya. Jadi interesting juga buat teman-teman kalau mau mendalamin, ya memang harus belajar gitu. Tanpa belajar, tanpa ilmu, kalau kita hanya ngikutin arus dan mendengarkan masukan-masukan, banyak sekali masukan, itu Anda akan bingung sendiri. Jadi effortnya memang ya harus ada gitu ya. Dan banyak teman-teman yang jago kayak udah nih diskusi juga sih, Dak. Apalagi bisa trading bareng di waktu yang sama gitu deh. Betul, Pak. Nah, biasanya Sabtu Minggu ngapain, Dak? Sabtu Minggu Kan nggak ada jam trading, nggak ada, Pak. Nggak ada. jadi Paling free, lepas. Free. Biasanya saya beberapa kali lebih sering coba analisa mandiri ataupun nonton YouTube juga, Pak. Nonton YouTube ya? Ya, untuk lebih memperdalam cara analisa seperti itu. Oke, teman-teman, kapanpun waktu ada belajar dan menarik banget. Terus terang malam ini nggak bisa ngomong apa-apa, dan ilmunya makasih udah. Jadi insight aku juga, dan yang masih belajar. Buat teman-teman, jangan pernah berhenti untuk belajar ya, hal apapun yang Anda suka. Jadi nggak ada pemaksaan untuk harus mengikuti. Semua orang punya style, Betul. ya kan, Dak? Kalau disamain pun nggak bisa kan? Nggak ada kata-katanya begini, Pak. Gimana? Metode bisa ditiru, namun rezeki belum tentu bisa. Itu percaya itu ya. Saya itu. Nah, itu dah menarik. Oke, ini teman-teman, kembali lagi bersama channel Everyday is Holiday. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sesama senasib dan seperjuangan sebenarnya di dunia investasi. Nah, next kita lanjut lagi lebih dalam terkait dengan technical dan fundamental ya, Dak ya. Metodenya seperti apa sih, Dak? Malam ini kita cari yang hangat-hangat dulu dah. Oke, itu aja guys. Makasih banyak sudah stay tune, dan kita memberikan ilmu sharing sih sebenarnya, sharing ilmu, dan nggak serius gitu loh, dalam artian Saya gimana? enggak kan. Hanya Sharing juga ya, pengalaman aja, cerita aja di malam hari dan besok libur. Oke guys, makasih guys. Oke, assalamualaikum. Salam.